terima oleh seorang janda ini. Tetapi Bapak dan Ibu, bukan itu yang menjadi perenungan kita, tetapi bagaimana respon dari seorang janda ini yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya ketika perjumpaan dengan Imam Elia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, ada 3 catatan yang luar biasa yang menjadi perenungan kita saat ini. Bagaimana respon yang dilakukan oleh seorang janda miskin ini. Yang pertama Bapak dan Ibu, janda ini taat akan firman Tuhan. Yang pertama, dia taat akan firman Tuhan. Padahal dia tidak tahu siapa Elia ini. Dia tidak tahu mengenai Elia bebet bobotnya. Tetapi ketika Elia menyampaikan perintah, dia taat dan patuh. Luar biasa seorang janda ini memberi teladan bagi kita bagaimana ketaatannya membawa dampak yang luar biasa bagi pribadinya, bagi anak-anaknya, dan juga bagi Elia. Segenggam terigu dan sekecil minyak, sedikit minyak, dapat mereka makan beberapa lamanya. Ketaatan ini pun menjadi motivasi kita dalam menjalani kehidupan ini. Pergumulan tantangan hidup yang diperhadapkan kepada kita tidak akan menyurutkan iman kita untuk terus taat dan patuh kepada Allah. Pembuktian yang dilakukan oleh janda ini luar biasa. Segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau mau dipikir-pikir Bapak dan Ibu, sedangkan untuk dimakan si janda ini dan anaknya tidak cukup. Apalagi mau ditambah dengan Imam Elia. Tetapi karena ketaatan dan kepatuhannya, sehingga itu pun menjadi yang luar biasa. Yang tidak cukup menjadi cukup bagi mereka. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Yang penting kita taat dan patuh kepada Allah. Perintahnya luar biasa kepada kita. Ajarannya luar biasa bagi kita. Yang dibutuhkan kesetiaan dan kepatuhan kepadanya. Walaupun persoalan pergumulan menghimpit hidup kita, kita dapat belajar dari seorang yang janda ini. Ketika Imam Elia menyuruhnya untuk membuat roti dan dia menurutinya. Bahkan janji firman Tuhan, mereka akan bisa mengkonsumsi gandum atau terigu yang sedikit itu dengan minyak sampai boleh dikatakan sampai musim hujan turun. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Walaupun memang secara manusia tidak mungkin akan terjadi masa sedikit terigu dan sedikit minyak dapat mencukupi kebutuhan mereka tiap-tiap hari. Tetapi karena kepatuhan dan ketaatannya, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Bagaimana dengan realita hidup kita Bapak dan Ibu? Kadang kita ragu akan kemahakausan Tuhan. Kadang kita khawatir apa yang akan kita makan pada esok hari. Kadang kita ragu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kadang kita bergumul akan persoalan pergumulan hidup yang menghimpit kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar
bagaimana kita menyikapi persoalan dan pergumulan itu dengan ketaatan, kepatuhan yang penuh kepada Tuhan. Taat, patuh kepada Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Di tengah-tengah persoalan pergumulan yang menghimpit hidup kita, ketika kita berkomitmen untuk mendengarkan suara Tuhan, kita dapat melihat secercah harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun memang tidak mudah, walaupun memang menjadi pergumulan yang berat dalam menjalani kehidupan ini, tetapi ketika kita taat dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan, kita terus dan terus mendekatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara, Tuhanlah yang merancangkan yang baik bagi kita. Di sanalah kita merasakan bahwa luar biasanya Allah, Sang pemilik kehidupan ini. Oleh sebab itu, janganlah ragu, janganlah khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Tetaplah berjuang, berusaha dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Dan yang kedua, kita dapat belajar dari seorang janda yang ada di Sarfat ini. Dia percaya akan firman Tuhan. Kita dapat lihat pada ayatnya yang ke-16. Dan akibatnya tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Kenapa? Karena dia percaya akan firman Tuhan. Terbukti ketika Elia memberi perintah kepadanya, karena kepercayaannya dia kepada Tuhan, dia lakukan. Yang tidak mungkin itu pun akan menjadi mungkin di dalam Tuhan. Tuhan merancangkan yang baik, bukan kecelakaan bagi kita. Itu pun yang diperlakukan oleh seorang janda di Sarfat ini. Dia percaya sungguh bahwa Tuhanlah yang akan memberi yang baik baginya. Padahal kalau kita melihat Bapak dan Ibu, dalam konteks bacaan kita secara khusus pada ayatnya yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Elia dan seorang janda ini tidak saling kenal, tetapi dalam imannya ia percaya bahwa Elia adalah utusan Allah. Dan apa yang diperintahkan Elia, dia percaya semuanya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, perenungan kita saat ini mau mengarahkan hati dan pikiran kita dikala persoalan pergumulan tantangan hidup menerpa hidup kita. Percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu dalam pengakuan kita bahwa sesungguhnya Allah lah yang berkuasa melingkupi kehidupan saudara dan saya. Allah terus dan terus menyatakan kasih-Nya kepada kita, walaupun kadang berat persoalan, beban hidup yang kita hadapi. Tetapi ketika kita percaya akan kemahakuasaan itu, di sanalah kita dapat melihat bahwa proses Allah membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan terus mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, dalam perenungan kita saat ini, kita dapat melihat pada ayatnya yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu
adalah kebenaran. Ini adalah klimaks dari percakapan Elia dan janda di Sarfat ini. Ada pengakuan di dalamnya. Ada pengakuan dari janda yang miskin ini terhadap Tuhan atau Allah Elia atau Allah Israel. Ada pengakuan di dalamnya dan mau mengaku sungguh bahwa Tuhan Allah barisan Israel itulah yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan janda dan anaknya. Ini pun menjadi perenungan bagi kita Bapak dan Ibu. Dalam setiap langkah kehidupan kita yang diperhadapkan kepada kita. Dalam setiap pergumulan tantangan hidup yang diperhadapkan kepada kita. Kita pun dapat belajar seperti janda ini. Dia mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan sungguh luar biasa menyertai kehidupan seorang janda ini. Dan juga kita diajar untuk bagaimana kehidupan kita dalam pengakuan iman kita bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang terus dan terus menyertai kehidupan kita sekalian. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun persoalan yang diperhadapkan kepada kita, tetaplah taat akan kebenaran firman Tuhan dan tetaplah percaya akan janji firman Tuhan. Dan di balik semuanya itu, kita pun dalam pengakuan iman bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita belajar dari seorang janda di Sarfat ini. Dia percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Dia taat akan perintah-perintah Tuhan. Dan dalam pengakuannya, ia pun percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang memampukan ia tegar untuk menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita, bagaimana kita sekalian, seorang yang tidak mengenal Allah, bisa percaya kepada Allah. Apalagi kita, dari kecil kita diajar untuk percaya kepada Allah. Bagaimana respon kita? Apakah kepercayaan itu tetap menjadi bahagian dalam hidup saudara dan saya? Renungkanlah itu dalam setiap langkah juangmu dan percayalah Tuhan menyertai dan melengkapi kehidupan kita masing-masing. Amin.